permintaan Islam. Teori permintaan dalam ekonomi Islam berbeda secara fundamental dengan pendekatan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen didasarkan pada asas rasionalitas individual, homo economicus, yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen tunduk pada nilai-nilai syariah, bertujuan untuk mencapai maslahah dan falah kesejahteraan dunia dan akhirat. Teori permintaan konvensional. Permintaan dalam teori konvensional berlandaskan pada hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Asumsi ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap menjadi kunci dalam menjelaskan hubungan harga dan permintaan. Fungsi permintaan, Q = F O PX PYEEN. PX = harga barang itu sendiri, harga barang lain, I = pendapatan, T = selera, E = ekspektasi masa depan, N = jumlah penduduk. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan aspek moral atau spiritual, melainkan semata-mata kepuasan material. Teori permintaan Islam klasik. Sejumlah ilmuwan Muslim klasik telah membahas permintaan secara implisit maupun eksplisit sejak awal peradaban Islam, mengkritik pandangan deterministik terhadap harga. Ia mengatakan, harga mahal atau murah bisa jadi adalah takdir dari Allah, dan tidak semata akibat jumlah barang atau permintaan. Mengaitkan perilaku konsumsi dengan kesalehan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tidak boleh mengarah pada kerakusan. Konsumsi harus ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan semata memuaskan nafsu. Memaparkan bahwa permintaan ditentukan oleh 1. Tingkat kebutuhan, 2. Jumlah peminat, pendapatan, metode pembayaran, biaya transaksi, 6. Kebutuhan real. Ia menekankan bahwa konsumsi hendaknya tidak melanggar syariat, serta harus menghindari israf berlebihan dan tabzir, pemborosan dun. Membedakan permintaan atas dasar kebutuhan pokok dan kemewahan. Ia menjelaskan bagaimana barang kebutuhan harganya murah karena produksi melimpah, sedangkan barang mewah cenderung mahal. Dan 863. Teori permintaan Islam modern. Teori modern membawa pendekatan yang lebih sistematis, menggabungkan unsur iman, akhlak, syariat, dan ekonomi mikro. Beberapa tokoh seperti Fahim Khan memperkenalkan model-model konsumsi Islami. Konsep maslahah, kepuasan digantikan dengan maslahah sebagai dasar utama perilaku konsumsi. Maslahah menggabungkan manfaat duniawi dan pahala ukhrawi. Model Fahim Khan menambahkan dala dalam perilaku konsumen. 1. Anggaran. 2. Syariah, iman constraint, sehingga konsumen muslim tidak bebas membeli semua barang meski mampu secara ekonomi. Ia akan menimbang kehalalan, kebutuhan real, serta dampak sosial konsumsi. Vo 6.4, fungsi permintaan Islam dan elastisitas. Permintaan dalam Islam tetap mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi dalam kerangka syariat. Kode wala F, PX, E, D, E wala akidah atau keimanan. Elastisitas permintaan menunjukkan sejauh mana jumlah barang yang diminta berubah akibat perubahan harga. Dalam ekonomi Islam, elastisitas tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga moral. Barang halal mungkin tidak elastis untuk orang beriman tinggi. Barang mewah cenderung elastis karena sifatnya sekunder. Barang haram tidak memiliki permintaan kecuali dalam darurat. Namun, klasifikasi kebutuhan dan kurva permintaan. Kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3. 1. Al-daruriyan pokok, contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal. Permintaannya sangat inelastis. 2. Al-hajiyat, kebutuhan pelengkap. Contoh, kendaraan, alat komunikasi, permintaan elastis menengah. 3. Al-tahsiniyat, kebutuhan nyempurna atau mewah. Contoh, tas bermerek, permintaannya sangat elastis. Barang ibadah, barang-barang seperti sajadah, mukena, kurma saat Ramadan, memiliki kurva permintaan positif dengan peningkatan iman. Barang haram, tidak memiliki kurva permintaan dalam keadaan normal. Permintaan hanya muncul dalam kondisi darurat, misalnya makan bangkai saat kelaparan ekstrem. 6.6. Kurva permintaan Islam. Kurva permintaan Islam berbeda dari kurva biasa. Ada titik putus pada batas halal haram. Ada koreksi ke bawah jika konsumsi berlebihan, israf. Ada titik batas minimum konsumsi untuk ibadah. Misalnya, konsumsi zakat, makanan halal. Kurva permintaan Islami juga tidak linier dan bergantung pada nilai keimanan, tingkat ketaatan syariah. Tujuan konsumsi. 6.7. Pendekatan iso maslahah.
Pendekatan ini meniru indifference curve dalam ekonomi konvensional, tetapi diganti dengan kurva maslaha. Konsumen memilih kombinasi barang yang halal, bermanfaat, tidak melanggar syariah, mendatangkan berkah. Tujuan konsumen adalah mencari kombinasi barang yang memberikan maslahat maksimal, bukan utilitas maksimal. Nomor 8, perilaku konsumen Islam. Ciri utama perilaku konsumen Muslim. 1. Mengkonsumsi untuk ibadah dan kemaslahatan. 2. Menjauhi israf dan tabzir. Memprioritaskan kebutuhan daruriyat dan hajiyat sebelum tahsiniyat. 4. Menyadari bahwa konsumsi adalah amanah dari Allah. 5. Tidak mengikuti hawa nafsu dan tren semata. Berkontribusi pada distribusi kekayaan, infak, wakaf. Perbandingan dengan teori konvensional aspek ekonomi konvensional, ekonomi Islam. Yang tujuan, utility kepuasan maksimal, maslahah dan falah. Etika, netral, terikat syariah. Barang semua bisa dikonsumsi, hanya yang halal. Konsumen, homo economicus hamba Allah. Gaya hidup bebas individualistik, sederhana, bertanggung jawab. Tujuan akhir, falah. Semua aktivitas ekonomi termasuk konsumsi dan permintaan harus diarahkan untuk mencapai falah. Kesejahteraan dunia dan akhirat, kepatuhan kepada Allah, keberkahan harta, keadilan sosial. Ekonomi Islam tidak memisahkan antara tujuan spiritual dan material. Permintaan dalam ekonomi Islam adalah gabungan antara rasionalitas dan spiritualitas. Konsumen Muslim harus menimbang maslahat dan hukum syariah dalam memilih barang, menghindari konsumsi berlebihan dan pamer israf, memprioritaskan kebutuhan real, menggunakan konsumsi sebagai sarana ibadah, berkontribusi terhadap keseimbangan sosial. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kebebasan ekonomi dibatasi oleh etika dan nilai-nilai ilahiyah. Permintaan bukan sekadar refleksi selera dan harga, melainkan juga dengan iman dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.